Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan kembali membahas terkait dengan mimpi Sang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang bisa berarti hanya rekonsiliasi atau islah politik saja atau ada rencana ke depannya lagi terkait dengan pemilu 2024. Masih bersama kami Mas Renanda Bahtar, Bang Andreas Pareira dan juga Mas Adi Prayitno. Saya kembali ke Mas Renanda sesuai dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Jadi kemungkinan untuk berkoalisi nih atau diajak berkoalisi tidak hanya sekedar rekonsiliasi politik saja, bisa nggak antara PDIP dengan Demokrat? Mas Renanda? Mas Renanda? Ya, sorry Mbak Fani tadi agak putus-putus. Oke, monggo Mas Jadi Renanda. begini Mbak Fani. Oke, kalau pertanyaannya apakah ini ada kaitan dengan elektoral ya di agenda di pemilu 2024 atau tidak, dengan pengalaman saya dan kedekatan saya selama belasan tahun dengan Pak SBY, saya bisa memastikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan agenda politik Pilpres ini di depan. Pak SBY itu memang seperti saya sampaikan tadi, mungkin karena begitu inginnya dari dulu tuh keinginannya ini belum bisa terpenuhi ya. Duduk bareng. Bisa seperti itu, duduk bareng, guyup, ngopi, ketawa-ketawa dan segala macam itu mungkin terbawa akhirnya jadi mimpi. Dan saya rasa tentu beliau juga mungkin sebelum nge-tweet ini mempertimbangkan, aduh kalau saya nge-tweet ini nanti orang artikan ini untuk kepentingan pragmatis nggak gitu, Pilpres. Iya, bener. Tapi kan repot Mbak, kalau misalnya beliau baru boleh nge-tweet setelah 14 Februari misalnya. Kelamaan. Pemilu selesai dulu. Oh lama sekali. Jadi sekali lagi saya bisa memastikan Pak SBY tidak pernah bahkan sekarang tidak terlalu involved ya untuk bagaimana mengatur partai ini bagaimana dan segala macam itu memang sudah diserahkan penuh oleh Pak SBY ke ketum Partai Demokrat, Mas AHY. Sekalipun tentu sekali dua kali memang berkoordinasi, saya juga suka hadir di situ sehingga mengikuti bagaimana Pak SBY selalu tidak banyak memberikan masukan, ide begini, tapi sudah bilang oke, sudah bagus. Nah jadi sekali lagi menurut saya sayang ya, ini tadi tuh hope-nya satu mimpi yang baik seperti itu yang disampaikan Pak SBY, kemudian akhirnya ini sekali lagi kalau menurut saya ini beyond melampaui masalah-masalah agenda politik praktis ya, seperti Pilpres. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrat kan ini masih benar-benar serius untuk memastikan koalisi kami ini dengan Nasdem dan PKS ini bisa berangkat, bisa berlayar. Jadi saya rasa itu tetap menjadi prioritas dan fokus kami. Makanya tadi disampaikan oleh tadi juga Bang Andreas, memang sayang kalau kita bicara tentang lingkupnya seperti dikecilkan hanya Pilpres saja, karena banyak kerjasama bisa kita bangun kalau ke depan dengan teman-teman PDI Perjuangan. Dan saya rasa itulah yang sebenarnya juga diharapkan oleh banyak orang. Jangan dulu begitu ada pemilu baru kita duduk gitu ya, seolah-olah kagetan. Tapi kalau dari kami menerima teman-teman PDI Perjuangan tidak seperti itu yang kami tangkap memang. Walaupun tidak bisa dihindari mungkin dalam 1-2 pertemuan kemudian juga membahas misalnya Mas saya jadi gimana kalau misalnya begini, itu juga mungkin Mbak gimana kalau begini begitu, biasa itu ya, nggak ada masalah. Tapi yang disampaikan kemarin itu sudah memang bicara tentang kompleksitas masalah situasi negara. Jadi begitu juga dengan kami teman-teman di luar Mbak Puan, Mbak Ahy, kan kita ngobrol-ngobrol juga sama. Yang kita bahas itu adalah isu-isu memang nasional yang kita ingin mendengar teman-teman PDI Perjuangan seperti apa, teman-teman PDI Perjuangan juga ingin dengar sikap Demokrat gimana terkait ini. Kita duduk begitu rileks, santai, terbuka, kita sampaikan. Nah, kami juga melaporkan itu kepada Pak SBY, dan Pak SBY sangat happy atas apa yang kemarin itu sudah berlangsung dengan sangat guyup, akrab, baik. Dan kami laporkan, Bapak selalu bagaimana gesturnya, bagaimana teman-teman di sana ya kan. Kita sampaikan Pak, cair sekali, kita ngobrol begini begitu, happy, beliau happy. Langsung bahkan saat itu juga Mas Ahy juga melakukan, Pak tadi udah ketemu begini begitu, bagus. Jadi beliau sangat mendorong. Ya bisa saja karena itu terus tadi itu di bawah alam sadar ya. Sampai ke bawah mimpi. Timbul ya rasa
keinginannya, waduh ini kalau bisa mungkin dilanjutkan dengan hal seperti ini. Ya tentu Kangen gitu ini kali harapan ya. kita semua. Saya juga pribadi juga tentu berharap akan sangat indah kalau memang ini ditutup puncaknya adalah dengan pertemuan Ibu Megawati dengan Pak SBY, mungkin ditambah juga Pak Jokowi, kita juga bisa bicara hal yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan pemilu yang menjadi agenda memang politik nasional yang terbesar. Oke, Gitu. jadi saya mungkin ingin berkonklusi sedikit begitu Mas Renanda ya. Jadi prioritasnya sekarang adalah rekonsiliasi, bukan koalisi, begitu? Betul. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti bisa buat jadi semacam pernyataan resmi gitu dari Partai Demokrat. Tapi begini, saya ke Bang Andreas. Ketika kalau misalnya kita lagi-lagi menafsirkan mimpi tersebut gitu, ingin satu gerbong, apalagi kalau bicara mengenai Presiden ke-8. Kira-kira seperti apa mungkin ya namanya kesepakatan atau kerjasama atau pembicaraan yang mungkin terjadi antara PDIP dengan Demokrat yang ya berhubungan begitu dengan si Presiden ke-8 ini? Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Mas Ahaye kemarin, bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir gitu. Tapi ini kan ada kelanjutan dan ada harapan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan seperti ini gitu. Seperti yang kemarin maksud saya. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY melalui tweetnya itu, kalau saya melihat ini terlepas dari apakah itu mimpi atau tidak, tapi ini ungkapan standing point gitu. Standing point dari Pak SBY bahwa sebagai ya saya harus katakan bahwa bagaimanapun Pak SBY orang yang sangat berpengaruh di Partai Demokrat, dan standing point ini adalah mari kita duduk bersama gitu. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Adi Pray tadi, bahwa itu kemudian dibicarakan sampai kepada implementasi yang berkaitan dengan Pilpres, itu soal berikut gitu. Tapi yang utama, yang terpenting kita bicara dulu gitu. Kita duduk sama-sama, kita bicara. Ada islah. Bahwa kemungkinan untuk itu bisa terbuka dalam pembicaraan. Bisa juga kita tidak semua hal kita tidak harus sepakati gitu. Tapi bagaimana kita membuka ruang dialog, dan itu adalah kemarin dari kelanjutan dari apa yang kemarin disampaikan baik oleh Mbak Puan maupun oleh Mas Ahaye di dalam konferensi pers yang disampaikan secara terbuka kemarin. Tentu ada hal-hal yang juga dibicarakan yang tentu tidak diumumkan ke publik gitu. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Pak SBY dengan ya kalau saya lihat sih metaforis bahasa mimpi itu adalah standing point dari sikap dari Pak SBY dari apa yang sudah dilakukan oleh pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Termasuk tawaran soal koalisi juga, Bang Andreas? Ada nggak? Ya, itu tadi gitu. Kalau itu nanti gitu. Karena bisa jadi ada ya. Soal ada atau tidak itu dibicarakan dalam arti bahwa ruang-ruang itu hanya mungkin bisa terjadi kalau ada pembicaraan. Kayak kita atau masyarakat pada umumnya kan ingin, Solo datang terus saya menawarkan saya jadi cawapres ya. Tidak seperti itu gitu di dalam urusan politik seperti ini gitu. Tapi ya kalau kita bicarakan dengan berbagai macam argumentasi, dan itu hanya mungkin kalau orang punya trust di antara pihak itu membangun trust building lah di situ. Ada membangun kepercayaan masing-masing yang mungkin selama ini tidak terjadi karena ya tadi kalau saya bicara sebelumnya soal kebekuan hubungan itu atau hubungan yang tidak ya boleh dikatakan tidak ada hubungan yang formal di dalam standing point politik masing-masing gitu. Meskipun secara informal itu ada gitu, artinya antara teman-teman Demokrat dengan teman-teman PDI Perjuangan kan bagaimanapun di DPR itu kan selalu ada komunikasi kita. Tapi ya antara elit politik kan kita tahu lah selama ini kan tidak ada
komunikasi-komunikasi yang formal untuk ya melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan politik ini. Nah, sehingga ungkapan dari Pak SBY saya kira itu penuh makna, dan menurut saya itu adalah Pak SBY secara terbuka mengungkapkan standing point-nya. Dan positif ya sebenarnya Bang Andreas gitu. Mengingat lagi-lagi bisa saja rekonsiliasi terjadi gitu kalau kita melihat rekam jejak hubungan antara PDIP dengan Demokrat ya dalam 2 dasawarsa terakhir kan saling berseberangan begitu Bang Andreas. Kalau yang satu jadi ada di kubu pemerintah, yang satu menjadi oposisi dan juga sebaliknya. Ini berarti kalau misalnya ada rekonsiliasi atau istilah politik tersebut Bang Andreas, standing position antara kedua partai akan seperti apa? Berjalan bersamaan mungkin saja? Nah, itu yang perlu dibicarakan gitu. Antara elit gitu, dan hari ini kita belum tahu gitu, tapi memulai pembicaraan itu penting, dan itu yang diungkapkan oleh Pak SBY itu adalah ya dengan ungkapan tadi bahasa satu gerbong, kalau saya katakan bahasa metaforik, bahasa mimpi itu adalah harapan untuk ya adanya pertemuan, adanya pembicaraan, isi pembicaraan itu ya kita tahu yang namanya di politik ya, siapa yang hanya bicara ya pembicaraan basa-basi kan di depan publik, tapi kalau ketika masuk untuk pembicaraan hal yang substansial kan harus dibicarakan lebih serius gitu kan, dan itu private. Saya kira yang diharapkan gitu. Oke, interesting. Tidak menutup kemungkinan, dan apalagi kita bicara mengenai politik di Indonesia kan cair ya, dinamis, everything can happen, never say never, seperti itu, kayak tagline film. Tapi Mas Adi, kalau akhirnya PDIP dan juga Demokrat bisa satu gerbong, layaknya mimpi Pak SBY tersebut, kira-kira implikasinya lagi-lagi terhadap dinamika politik kita gitu, dinamika elektoral tidak hanya di pemilu 2024, tapi ke depannya akan seperti apa, terutama untuk suara-suara di akar rumput? Kalau bicara tentang satu gerbong PDIP dan Demokrat hanya sebatas ngopi bersama antara SBY, Jokowi, dan Megawati, saya kira tidak akan ada dampak apapun secara signifikan. Basis konstituennya tidak akan gaduh. Tapi kalau yang dimaksud dengan gerbong bersama itu adalah koalisi politik di 2024, tentu ini akan menjadi suatu hal yang positif, di mana memang faksi-faksi politik di Indonesia itu sebenarnya tidak ada yang memang hitam putih, minyak dan air jawabannya. Ini menunjukkan bahwa dalam politik adalah kepentingan yang mempertemukan segala-galanya. Lalu bagaimana di akar rumput basis konstituen PDIP, basis konstituen Partai Demokrat, andai kedua partai ini berkoalisi? Saya kira nggak ada soal. Demokrat tetap maju, PDIP tetap maju, ya basis konstituen mereka sudah terkonsolidasi cukup baik. Tidak akan ada sesuatu yang kemudian akan tertukar bahwa basis PDIP akan memilih Partai Demokrat akan memilih PDIP. Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena saya kira perjumpaan antara elit itu berbarengan dengan di mana konsolidasi yang juga terjadi pada level bawah. Yang menarik kalau betul Demokrat dan PDIP itu bekerja sama, ini menandakan hubungan yang saya kira transformatif antara Partai Demokrat dengan PDIP. Setelah 20 tahun namanya, kedua partai ini memang hubungan politiknya cukup dingin, membeku, dan bahkan saling berkonfrontasi satu yang lain. Cuman yang menarik dari SBY itu tentu yang ingin dibicarakan adalah hal-hal yang cukupnya besar gitu ya, yang disebut dengan Presiden Club itu, di mana ini akan menjadi forum dan menjadi momen di mana para presiden ini bicara tentang bagaimana kepemimpinan bangsaan ke depan. Itu yang dianggap utama oleh Bang Renanda sama Bang Andreas. Tapi ingat, di depan mata kita itu pemilu 2024. Justru yang menarik itu adalah soal bagaimana memenangkan pertarungan di Pilpres sebenarnya. Bahwa ada politik kebangsaan, iya, tidak bisa dinafikan. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan lupa bahwa Demokrat tentu ingin memastikan siapapun teman koalisi politiknya harus menang di 2024. Begitupun dengan PDIP, siapapun teman koalisinya harus bisa dipastikan bisa diajak kerjasama untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya politik elektoral itu bukan soal yang remeh-temeh, bukan tidak penting. Justru ini yang utama. Tapi alangkah lebih baiknya politik elektoral yang segmented 5 tahun sekali ini harus diawali dengan
ngopi bersama antar mantan presiden, bicara tentang kebangsaan, baru bicara tentang teknis apa yang akan mereka lakukan bersama. Rasa-rasanya begitu. Jadi pintu masuknya itu adalah politik kebersamaan. Satu gerbong minum kopi, baru bicara apakah Demokrat tertarik bergabung dengan PDIP. Apakah PDIP akan merangkul Partai Demokrat menjadi bagian tim kemenangan yang akan mengantarkan Ganjar untuk berkompetisi di Pilpres. Kan di situ sebenarnya standing positionnya. Ini yang saya kira sampai saat ini saya masih belum ada statement politik dari PDIP ya merespon bagaimana ajakan dari SBY untuk melakukan ngopi bersama dalam satu gerbong itu. Yang kedua, ini jangan-jangan menjadi penolakan yang cukup halus yang juga ditunjukkan oleh teman-teman Demokrat yang tidak mau bergabung dengan PDIP. Karena seakan-akan memang tweetnya SBY tidak mau dikaitkan dengan 2024 gitu kan. Ini politik kebangsaan kok, tidak ada kaitannya dengan 2024 yang ya cukup kecil, segmented dan bisa diomongkan kapan saja. Jangan-jangan ini adalah bentuk penolakan halus dari Partai Demokrat yang dikaitkan dengan upaya untuk menjadi bagian dari koalisi di 2024 yang sedang dibangun oleh PDIP. Wallahu alam apa yang terjadi antara elit. Tapi kalau pertemuan ini terjadi antara Megawati dan SBY, kemudian ada ikhlas politik antara Demokrat dan PDIP, saya kira bagus. Persoalan sikap politik mereka apakah bersama di 2024, apakah terus akan berhadapan-hadapan, itu lain hal. Minimal publik tidak lagi menghadap-hadapkan kedua tokoh penting ini sebagai sesuatu yang saling berantitesa dan saling berhadapan-hadapan. Oke, baik. Bang Andreas, sedikit mungkin, benarkah ini kalau yang Bang Andreas tangkap gitu, penolakan halus dari Partai Demokrat? Halus masih. Saya kira tidak justru apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah justru membuka ruang gitu. Membuka ruang dengan standing point yang disampaikan oleh Pak SBY untuk mari kita bicara bahwa pembicaraan itu kemudian sampai pada titik seperti yang tadi diharapkan bahwa itu akan harus terjadi kerjasama yang mengarah pada pemilihan presiden, itu nanti gitu. Bagaimana di dalam pembicaraan itu gitu. Tentu saya kira kita juga tidak bisa menafikan bahwa ini hari-hari menjelang atau bulan-bulan menjelang Pilpres dan tentu semua mata mengarah pada sana, dan di partai pun kita melihat bahwa kepentingan jangka pendek tersebut itu tidak bahkan sangat penting untuk menjadi perhatian gitu. Nah, tetapi juga tidak melupakan ada hal-hal dalam jangka panjang yang perlu menjadi pertimbangan sehingga yang pendek ini jangan sampai memutus yang panjang gitu. Tetapi bagaimana ini ada di dalam pertalian antara antar kedua partai misalnya. Dan saya kira itulah yang di tangkapan saya bahwa itulah yang disampaikan oleh Pak SBY atau maksud dari Pak SBY dengan tweetnya itu. Gitu. Dan mimpinya itu. Nah, kalau Mas Renanda gimana? Berarti sudah tertutup kemungkinan cukup katakanlah perbincangan yang mungkin saja terjadi tidak hanya kepada atau terjadi antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye, tapi siapa tahu Pak SBY betul-betul bertemu dengan Bu Megawati, tidak akan membahas apapun terkait dengan koalisi, atau ini adalah bentuk penolakan halus ajakan dari PDIP masuk koalisi berkelanjutan begitu? Iya, terlalu prematur menurut saya kalau juga langsung disimpulkan bahwa ini penolakan begitu ya. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa prinsipnya adalah jangan juga kita kecilkan itu tweet Pak SBY itu kan negarawan ya. Soalnya itu jadi cawe-cawe urusan anaknya yang sudah mandiri dan punya kedaulatan untuk bisa mengatur strategi pemenangan Pilpres begitu. Terkait tweet itu kan banyak menginterpretasikan seperti itu. Saya cuma bilang itu lebih karena saya cukup mengenal lah kalau Pak SBY ini kan sering kita diskusi dan sering dia sampaikan kalau lagi begini maksudnya apa. Intinya lebih kepada dia ingin memang sebuah harapan mengajak, memang sejak lama kok bertahun-tahun selalu disampaikan betapa inginnya beliau ini bisa benar-benar guyup dengan presiden-presiden yang lain duduk untuk membicarakan masalah bangsa. Itu poinnya. Bahwa kemudian itu nanti misalnya harapan ini kemudian bertemu Ibu Megawati dengan Pak SBY, sebagaimana juga sebenarnya sudah disampaikan Mbak Puan kalau nggak salah kemarin atau hari ini pada saat doorstop begitu dengan wartawan disampaikan bahwa sangat mungkin Bu Megawati bertemu dengan Pak SBY, maka itu tentu
tinggal dilanjutkan oleh AHY dan Mbak Puan ya, untuk bisa jadi jembatan. memastikan itu. Gitu Mbak Fani. Jadi jembatan. Oke, mungkin Betul, sedikit betul, aja betul. Bang Andreas deh. Kalau diajak ketemu oleh Pak SBY, Bu Mega, mau Bu Megawati? Saya belum tahu, tapi ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY tadi kita lihat, kita tunggu aja responnya nanti. Alhamdulillah. Kalau misalnya benar bertemu, ini pasti akan jadi besar sekali. Kami awak media akan langsung merapat semuanya ke dalam pertemuan tersebut. Hehe. Terima kasih sebelumnya Bang Andreas, Mas Renanda dan juga Mas Adi Prayitno Baik, terima atas kasih. atas insight-nya lebih Itu tepatnya. akan jadi ini, Kebanyakan live jadi itu. begini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Senang sekali kalau misalnya bicara mengenai Islah atau rekonsiliasi sesuai dengan ajaran dalam agama Islam, itu sangat indah sekali. Apapun konteksnya, apapun tujuannya ke depan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak-Bapak. Sehat selalu. Kita ganggu lagi lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam.